yatabassun, mereka senantiasa menanti-nanti kapan hancurnya kaum muslimin. Dan mereka menyuarakan haramnya poligami. Tidak boleh poligami, mereka memberikan gambaran yang buruk tentang poligami. Bahkan ya, membatasi kaum muslimin agar mereka tidak beranak banyak. Mereka mempropagandakan program keluarga berencana. Di mana-mana keluarga berencana, KB 2 anak bahagia. 2 anak bahagia. Saya lihat sampai di Indonesia juga banyak. Program KB 2 anak apa? Bahagia. Dalam hati saya, bagaimana kalau 5 anak lebih bahagia lagi? 2 anak saja bahagia, apalagi 5 anak. Apalagi 7 anak. Dan di antara perkara yang bisa pasukan kaum muslimin adalah program poligami. Oleh karena saya katakan, salah satu dari keutamaan poligami, kalau keutamaan cuma satu saja, itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan poligami. Apa itu kemuliaan poligami? Di antaranya perbanyak pasukan. Di antaranya perbanyak pasukan. Yang kedua, menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Siapa di antara kita tidak ingin menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam satu hadis, "Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah." Wahai ya, kaum muslimin, nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang penuh kasih sayang, al-walud, yang mudah untuk melahirkan, yang subur. Kenapa? Fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah, karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, mukathirun bikumul anbiya, aku akan bangga di hadapan para nabi-nabi yang lain dengan jumlah kalian yang banyak. Dengan poligami jelas, siapa yang ingin punya anak 30, kalau istri satu bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi ingin punya anak 50, nggak bisa. Nggak bisa. Harus istri 4 bisa punya anak banyak. Oleh karenanya di antara keutamaan poligami, kalau keutamaan cuma satu ini saja sudah cukup menunjukkan mulianya poligami. Dengan poligami, seorang bisa punya anak banyak, menambah pasukan kaum muslimin, ya, dan juga menyenangkan hati Rasulullah SAW tatkala di akhirat kelak. Nah, kita dapati kaum muslimin akhirnya apa? Di Indonesia, kaum muslimin yang semangat berkabeh. Orang kafir tidak, orang kafir anaknya banyak, nggak jadi masalah. Yang semangat berkabeh apa? Kaum muslimin. Ya, sehingga sekarang lihat, selain ada kristenisasi, juga orang-orang kufar semakin banyak. Demikian juga di Mesir. Ya, di Mesir juga demikian, dipropagandakanlah program KB ini. Program KB. Tidak boleh poligami, kemudian KB. Sudah tidak boleh poligami, ditambah lagi dengan KB. Supaya apa? Jumlah kaum muslimin menyusut, sementara orang-orang kafir semakin banyak. Ini memang kesempatan yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan kaum muslimin kapan saja ada kesempatan. Dengan menjatuhkan syarat poligami, ditambah lagi dengan program KB, akan menyedikitkan ya jumlah kaum muslimin. Jadi kelompok pertama jelas ya, orang-orang kafir yang menolak poligami. Kelompok kedua yang menolak poligami adalah dari kaum muslimin, yang mereka membeo saja. Dengar orang nggak boleh tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Ada yang bilang poligami ya bisa menimbulkan kemudaratan ini dan itu, ikut-ikutanlah orang-orang ini menolak poligami. Ini jadi masalah, masih ringan orang yang ini. Ada kelompok ketiga yang menolak poligami, yaitu orang-orang yang terkagum-kagum dengan syariat barat, dengan gaya hidup barat, yang mereka melihat bahwasanya praktek poligami adalah praktek yang menunjukkan akan kemunduran, tidak sepadan dengan kemodernisasi yang berjalan sekarang ini. Sehingga mereka malu untuk mengatakan poligami bagian dari syariat Islam, malu. Apalagi di hadapan orang barat. Untuk menunjukkan poligami merupakan syariat Islam saja di hadapan kaum muslimin, mereka malu, apalagi untuk disampaikan di hadapan orang-orang barat, orang-orang kafir. Kenapa? Mereka menganggap poligami merupakan syariat jahiliyah, syariat yang mundur, menunjukkan keterbelakangan. Adapun monogami, hanya satu istri, itulah kemodernisasi. Disertai dengan zina nggak jadi masalah. Monogami tapi zina, kemudian homoseksual nggak jadi masalah, itulah modern. Ini yang kita menyedihkan, yang kita sangat menyedihkan kita sebagai kaum muslimin terprovokasi dengan propaganda yang diumbar atau digembar-gemborkan oleh orang-orang kafir tentang jeleknya poligami. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya sebutkan tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak poligami, karena mereka punya syubhat banyak.
syariat poligami ini jatuh. Ya. Saya ingin menjelaskan tinjauan Islam tentang syariat poligami sebelum kita menjelaskan tentang syubhat-syubhat. Jadi kita takrir dulu, ya kita jelaskan dulu, baru kita datangkan syubhat agar kita bisa membantah syubhat-syubhat tersebut. Tentunya sebenarnya yang pantas berbicara tentang masalah ini adalah orang yang sudah poligami. Ya. Ngomong-ngomong, yang sudah poligami dari para hadirin berapa orang? Coba angkat tangan. Saya ingin tahu jagoan siapa di antara. Hah? Sudah poligami? Ada yang sudah poligami, saya ingin tahu. Yang belum, kalau gitu yang belum. Alhamdulillah. Sudah ada yang 4 ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ternyata ada yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Allahu Akbar katanya. Ya mestinya ada yang lebih berkompeten membicarakan masalah ini. Akan tapi apa boleh buat? Saya terpaksa harus diri belum praktekkan apa? Poligami ya. Saya belum berpoligami. Ikhwani fillah azzakallahu iyyakum. Sebagaimana saya jelaskan tadi, syariat poligami itu merupakan syariat mukjizat, memiliki ijaz. Mukjizat karena tidak ada syariat yang seperti syariat poligami sebelumnya. Jelaskan bahwasanya Islam bukanlah agama yang ibtikar, yang pertama kali mengadakan poligami. Bukan, jadi poligami itu sudah ada. Poligami sudah ada tersebar di alam semesta. Baik di kabilah Arab maupun di kabilah-kabilah yang lainnya. Bahkan di Romawi, di orang-orang kafir terdahulu, baik dalam agama Yahudi maupun agama Nasrani, mereka semua mengenal poligami. Demikian juga kabilah-kabilah yang sampai diterapkan sekarang ini, masih ada kabilah-kabilah yang biasa bagi mereka poligami. Seperti kabilah-kabilah di Afrika. Mudah bagi mereka untuk poligami. Saya punya teman banyak di Jamiah Islamiyah, di Islam University, orang-orang Afrika, Nigeria, Tunisia. Mereka mengatakan, ya Firanda, kita kalau nikah cuma satu, aib. Aib. Kita akan dituduh macam-macam, dituduh apa namanya? Impoten lah, dituduh macam-macam. Jadi minimal 2. Jadi aib ya, subhanallah. Sampai saya punya teman ada di Ummul Qura, orang Afrika. Kebetulan waktu saya hajian sama dia bersama seorang syekh dari Riyadh. Kita tahu mahasiswa ya gajinya paling 850 rial. Sementara dia punya istri 3 orang ini. Istri 3. Maka seorang syekh dari Riyadh, dia tanya, orang syekh Saudi kan gajinya banyak kan. Kalau poligami wajar ya ini. 850 rial istrinya berapa? 3. Maka syekh ini bertanya kepada dia, ya akhi, antum istri 3 taruh di mana ya? Karena nggak mungkin dia sewa rumah 2 kan. Mahal sewa rumah sekarang 1 bulannya 1.000 rial. Dia punya rumah 1 aja, istrinya 3. Maka saya ini bingung, kamu taruh istri kamu di mana? Kata dia, jangan. Apa urusanmu? Mau saya taruh di belakang, di bawah tempat tidur, mau di atas tempat tidur, terserah saya. Terdiamlah syekh tersebut. Intinya itu syariat yang bagi mereka biasa poligami. Kondisi masyarakat mereka menerima poligami. Bahkan orang yang tidak poligami dicela. Makanya antum kalau sulit poligami di Indonesia, poligami di Afrika tidak masalah. Insya Allah diterima di sana dengan mudah. Jadi intinya masalah poligami adalah suatu yang tersebar kala itu. Baik dipraktikkan oleh orang-orang kufar, orang-orang majusi, penyembah berhala, penyembah matahari, semuanya mempraktikkan poligami. Demikian juga masyarakat jahiliyah di kabilah Arab. Mereka juga berpoligami. Ada di antara mereka yang istrinya puluhan, ada di antara mereka yang istrinya 100, ada di istrinya ya belasan, ya, banyak. Datanglah syariat Islam. Islam bukan mengadakan baru syariat poligami, bukan. Tapi Islam mengatur poligami yang sudah ada supaya tidak fawdha, tidak kacau balau, tidak amburadul. Diaturlah oleh syariat Islam. Jadi orang yang mengatakan Islam mengapa bikin syariat poligami? Dia bilang tidak, Islam tidak membuat syariat poligami. Islam mengatur poligami yang sudah beredar menurut fitrah manusia. Sudah ada, tinggal diatur oleh